Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Oke, sebelum ke pembelajaran inti, Ibu akan menunjukkan sebuah gambar ya. Coba kalian perhatikan ada gambar apa saja sih? Pak Tani. Ya, Ini bahasa Jepang, bahasa Indonesia nih. Pak Tani. ada gambar apa lagi? Ibu sedang memanen apel wortel. Oke, sekarang kalian akan membuat sebuah pertanyaan untuk lebih paham terhadap gambar ini. Ada yang mau ngasih pertanyaan? Saya Bu. Ya, Risma. Bagaimana cara tumbuhan memperbanyak diri? Oke, cara tumbuhan memperbanyak diri. Memperbanyak diri itu atau kita sebut dengan perkembangbiakan. Cara perkembangbiakan tumbuhan. Oke, pertanyaan yang bagus. Untuk pertanyaan yang kedua, Kenapa kita harus menanam, Bu? nah dengan menanam kita pasti mendapatkan banyak sekali manfaat. Maka kita buat pertanyaan ini ya. Apa sih manfaat dari tumbuhan? Ditulis ya. Ya, Bu. Agar untuk kalian bisa menjawab dua pertanyaan tadi, kalian akan membaca tentang laporan pengamatan Edo tentang bagaimana jagung berkembang biak. Dibaca, terdiri dari 5 paragraf ya. Tugasnya kalian mencari ide pokok dan informasi penting dari setiap paragraf. Ide pokok itu apa sih? Tahu itu. Ide pokok itu adalah inti dari pembahasan. Dan informasi penting itu adalah berisi fakta atau pengembang dari ide pokok ya. Lalu kalian tulis menggunakan bahasa kalian sendiri menjadi satu paragraf dan kalian dipresentasikan di depan. Oke, Bu. Ibu bagikan ya bacaannya. Kalau ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan. Baik, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, silakan Ayu. Yang paragraf pertama itu ini Bu, ide pokok. Jagung merupakan tanaman pangan. Informasi pentingnya jagung menjadi makanan pokok dan sumber karbohidrat. Terus yang paragraf kedua, ide pokoknya jagung tumbuh dari biji siap panen. Informasi pentingnya biji ditanam, tumbuh lalu menghasilkan buah jagung. Terus paragraf ketiganya, ide pokoknya jagung mengalami penyerbukan. Informasi pentingnya tepung sari terbawa angin ke kepala putih. Kemudian paragraf yang keempat, ide pokoknya bunga berkembang menjadi buah jagung. Informasi pentingnya setelah pembuahan terbentuk biji jagung. Yang ke paragraf yang kelima, ide pokoknya yaitu jagung berkembang biak melalui biji. Informasi pentingnya biji hasil panen dapat ditanam kembali. Kemudian
paragraf yang dibuat saya sendiri, yaitu jagung adalah tanaman yang sangat bermanfaat karena dapat dijadikan bahan makanan dan sumber energi bagi tubuh. Perkembangbiakan jagung terjadi melalui biji. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman jagung. Saat tanaman berbunga terjadi penyerbukan dan pembuahan yang menghasilkan buah jagung. Di dalam buah jagung terdapat biji-bijian yang dapat ditanam kembali untuk menghasilkan tanaman jagung yang baru. Oke, tepuk tangan Bu Ayu. Oke, sekarang kita akan menjawab dua pertanyaan yang tadi ya. Apakah kalian sudah bisa menjawabnya? Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak, yaitu melalui biji yang ditanam. Oke, tepuk tangan untuk Anissa. Anak-anak, tumbuhan dapat berkembang biak dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan cara biji tadi atau perkembangbiakan secara generatif. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini adalah melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan itu terjadi di bunga. Jika kita lihat pada tanaman jagung, benang sarinya terletak di ujung tanaman atau kita sebut tasel ya. Nah, letak putik sarinya berbeda tempat, yaitu letaknya ada di ketiak tanaman jagung. Berbentuk rambut ya. Jadi terjadi penyerbukan itu karena dibantu oleh angin atau kita sebut dengan anemogami. Ya, Bu. Tanaman jagung, benang sari dan putiknya itu berbeda tempat ya. Maka kita sebut sebagai bunga tidak sempurna. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan contoh dari bunga sempurna itu ya. Bagus banget, Bu. Iya, bunganya itu. Bunga apa? Kita lihat dulu bagian-bagian bunganya ya. Kita akan lihat bunga sempurna itu seperti apa ya. Ya, Ibu. Bagian-bagian bunganya yaitu yang berwarna merah ini apa sih? Mahkota bunga atau Kelopak, Bu. kelopak bunga. Nah, yang kuning ini apa? Serbuk. Putik. Benang sari. Benang sari. Benang sari itu adalah sel kelamin jantan. Dan yang di atas ini apa sih? Apa, Bu? Ya kita nggak tahu, Bu. Sebagai sel kelamin betinanya. Bunga ini jarang sekali ya terjadi penyerbukan atau pembuahan karena letak benang sari dan putiknya berjauhan ya. Ya, Bu. Agar kalian lebih paham lagi, kita akan melakukan observasi terhadap tumbuhan yang berkembang biaknya secara generatif. Ya, kalian mencari tumbuhan yang sedang berbunga yang menghasilkan buah. Kalian gambar bunganya, bagian-bagiannya, terus cara penyerbukannya, lalu kalian tuliskan apa sih manfaat dari perkembangbiakan secara generatif ini. Oke, sekarang siap-siap untuk Pokoknya bebas, Bu. bebas. Sekarang siap-siap ya untuk observasi. Ya, Bu. Baik, Bu. Sekeliling kelas kita, oke, Bu. Ayo teman-teman. Ayo. Bagaimana kalian sudah melakukan observasi? Sudah. Oke, kelompok siapa yang ingin presentasi duluan? Saya, Bu. Manda bersama dengan Bisa. Bisa. Ayo teman. Presentasikan ya. Baik, Bu. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan hasil observasi yang kita temukan di depan tadi. Kami mengobservasi bunga jambu. Ditunjukkan dong. Oke, ini gambarnya ya teman-teman. Ya. Di sini ada bagian benang sari yang kayak apa ya, kayak jarum pentul. Nah, ini bagian ujungnya ini namanya putih atau alat kelamin betina. Dan ini adalah bagian
buahnya. Penyambungan pada buah jambu umumnya dibantu oleh serangga seperti lebah dan kupu-kupu yang membawa serbuk sari dari benang sari ke kepala putih. Manfaat berkembangbiakan generatif pada pohon jambu. Yang pertama itu menghasilkan tanaman jambu baru dari biji. Yang kedua, menjaga kelestarian tanaman jambu. Yang ketiga, menambah jumlah tanaman jambu. Yang keempat, Untuk Anissa dan Amanda. Silakan duduk kembali. ya Bu, makasih Bu. Kalian sudah belajar tentang bagian-bagian bunga ya. Sekarang ibu tanya, bunga apa sih yang sedang ibu pegang saat ini? Bunga sepatu. Ya, bunga sepatu. Kalian tahu tidak, bunga sepatu adalah bunga nasional dari negara apa? Kamboja. Eropa. Dari negara Malaysia. Oh, Malaysia. Betul. Di negara Malaysia, bunga sepatu ini disebut dengan bunga raya. Bunga raya. Bunga raya. Bisa melihat bunga sepatu ini di taman atau di pinggir-pinggir jalan. Nah ya, sekarang aku ingin bertanya, bunga apa sih yang dipakai oleh orang Bali di telinga mereka? Dalam museum Bunga apa ya? Mati, itu ya. Bunga yang diletakkan di telinga saat upacara adat. Bunga Bali. apa ya? Namanya Bunga Kamboja. Kamboja. Iya. Oh Bunga iya. Kamboja adalah bunga nasional dari negara Laos. Di negara Laos itu sendiri, bunga Kamboja itu dijadikan sebagai hiasan upacara adat ya. Ya, Bu. Tidak mengapa bunga sepatu dan bunga Kamboja tidak hanya tumbuh di Indonesia, tetapi bisa juga tumbuh di negara seperti Malaysia dan Laos. Kalian tahu tidak? Karena asalnya dari sana, Bu. Karena mereka bisa tumbuh di mana-mana. Letaknya geografis, Bu. Persamaan letak Geo. karena persamaan letak geografisnya. Jika kita bicara tentang negara Malaysia, Laos, dan Indonesia, mereka saling hidup berdampingan ya, meski berbeda negara. Karena kehidupan sosial dan budaya mereka itu hampir sama, banyak juga ya negara yang hampir sama. Nah, karena kesamaan itulah mereka menggabungkan ke dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. Apa sih singkatan dari ASEAN itu? Association of Southeast Asian Nations. Ya, asli. Ibu akan berikan informasi sedikit ya, kalau organisasi ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Organisasi ASEAN terdiri dari 10 negara ya, yang kita sebutkan bersama-sama ya, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, terus Filipina, Brunei, Laos, Myanmar, dan Kamboja. ya. Untuk kalian lebih memahami lagi tentang kehidupan sosial budaya negara ASEAN, kalian akan membaca teks ya, kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Sekarang ibu akan membagikan teksnya ya. Dibaca terlebih dahulu. Nanti tugasnya adalah kalian memilih 2 negara untuk kalian tulis pada diagram pen. Diagram pen ini seperti ini ya bentuknya. Lingkaran yang saling menyambung. Jadi yang lingkaran yang tidak menyambung ini berisi karakteristik atau perbedaan dari 2 negara ini. Yang di tengah ini berisi persamaan dari 2 negara. Ini ya nanti dipresentasikan secara mandiri. Sudah selesai? Udah Bu. Oke, silakan maju Ayu.
memiliki karakteristik yaitu bunga nasionalnya melati putih. Terus memakai bahasa Indonesia. Negara Thailand yaitu yang pertama bunga nasional Thailand itu bunga raja pening. Persamaan Indonesia dan negara Thailand yaitu sama-sama anggota ASEAN, beriklim tropis. Kasih Ayu, tangan ke Ayu. Yang tadi sudah presentasi ya, udah bagus-bagus banget jawabannya. Sekarang kita akan melakukan kuis. Nanti siapa nih yang mau jawab satu persatu aja ya? Kelompok anak individu. Individu. Oke, good job Esma. Sekarang kita buat kesimpulan pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar apa saja sih? ASEAN. Iya, kehidupan sosial budayanya negara ASEAN. Lalu apa? Terus ide pokok. Terus apa lagi ya? Informasi penting. Terus perkembangbiakan secara negara penting. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bersemangat ya pada pembelajaran hari ini. Yaitu semangat terus untuk kelas 6. Perjalanan kalian masih panjang, jangan mudah menyerah dan capai impian kalian dengan cepat. Sebelum kita berdoa dan Ibu akhirin, Ibu ada pantun nih. Wih, apa tuh Bu? Ibu minta cakepnya ya. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Tak lupa disiram agar segar kembali. Cakep. Pelajaran hari ini sudah kita lewati. Semoga bermanfaat dan membuahkan prestasi. Sekarang kita berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ibu ingin meminta maaf ya jika ada salah kata atau cara ibu mengajar kalian kurang bagus. Kepada Tuhan ibu meminta ampun ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.